Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi dinamika pengasuhan dalam keluarga dan masyarakat. Nah, adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya Mifraunarti selaku moderator. Pemateri pertama Astira Sri Rahayu, pemateri kedua Nur Rahmi, pemateri ketiga Andi Arsi, pemateri keempat Nur Hikmah Suryanti, pemateri kelima Andi Purnama M, dan yang terakhir pemateri keenam yaitu Saudari Lina. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama yaitu Saudari Astira Sri Rahayu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, adapun pengertian pola asuh dalam keluarga bisa ditelusuri dari pedoman yang dikeluarkan oleh tim penggerak PKK Pusat tahun 1995, yakni usaha orang tua dalam membina dan membimbing anak baik jiwa dan raganya dari lahir sampai dengan dewasa atau umur 18 tahun. Selain itu juga pola asuh diartikan sebagai kegiatan yang kompleks yang meliputi banyak perilaku spesifik yang bekerja sendiri atau bersama yang memiliki dampak pada anak. Adapun gaya dari pola asuh anak dalam keluarga, yang pertama parental responsiveness atau respon orang tua, yakni orang tua yang secara sengaja dan mengatur dirinya sendiri untuk sejalan dan menghargai kepentingan dan tuntutan anaknya. Dan yang kedua, parental demandingness atau tuntutan orang tua. Ini adalah menuntut anaknya untuk menjadi bagian dari keluarga dengan pengawasan, penegakan disiplin, dan tidak segan memberi hukuman jika anaknya tidak menaati apa yang dikatakan. Dan yang terakhir yaitu kontrol psikologis, yaitu menyalahkan, kurang menyayangi, atau mempermalukan. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Astira Sri Rahayu. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua yaitu Saudari Nur Rahmi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang macam-macam pola asuh dalam keluarga secara umum. Yang pertama, pola asuh demokrasi. Pola asuh ini ditandai dengan orang tua yang memberikan kebebasan yang memadai kepada anaknya, tetapi juga memiliki standar perilaku yang jelas. Mereka memberikan alasan yang jelas dan mau mendengarkan anaknya, tetapi juga tidak segan untuk menetapkan beberapa perilaku yang tegas dalam menentukan batasan. Yang kedua, pola asuh otoriter. Pola asuh ini cukup ketat dengan apa yang mereka harapkan dari anaknya dan memberikan hukuman dari perilaku anak yang kurang baik. Yang ketiga, pola asuh permisif. Orang tua pada kelompok ini membiarkan anaknya untuk menampilkan dirinya dan tidak membuat aturan yang jelas serta kejelasan tentang perilaku yang mereka harapkan. Mereka seringkali menerima atau tidak peduli dengan perilaku yang buruk. Hubungan mereka dengan anaknya adalah hangat. Pada saat menentukan batasan, mereka mencoba untuk memberikan alasan kepada anaknya dan tidak menggunakan kekuasaan untuk mencapai keinginan mereka. Itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Nur Rahmi. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga yaitu Andi Arsi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi fungsi keluarga dalam menerapkan pola asuh terhadap anak. Langsung saja, yaitu fungsi religius, di mana orang tua dituntut untuk memperkenalkan, membimbing, menjadi teladan, serta melibatkan anak agar mengenal prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah agama dan perilaku keagamaan. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi perlindungan, di mana peran keluarga ataupun orang tua menjaga serta memelihara anak dari tindakan-tindakan negatif yang mungkin saja terjadi.
baik itu di dalam ataupun di luar lingkungan keluarga. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi sosialisasi. Nah, di mana fungsi sosialisasi ini orang tua ataupun anggota keluarga lainnya berfungsi sebagai penghubung antara kehidupan anak dengan kehidupan sosialnya. Di sini anak diperkenalkan dengan norma-norma, aturan-aturan, adat istiadat yang berlaku dalam lingkup masyarakat tersebut. Sehingga nantinya anak bisa berpikir dan berperilaku yang positif di lingkungan masyarakat. Ya, fungsi selanjutnya yaitu fungsi ekonomi. Aktivitas dalam fungsi ekonomi ini berupa pencarian nafkah, pembinaan usaha, dan perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran ini dimaksudkan yaitu berupa pemasukan ataupun pengeluaran ataupun biaya pengeluaran keluarga tersebut. Itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Andi Arsi. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri keempat, yaitu Nur Hikmah Suryanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Suryanti. Saya akan melanjutkan materi mengenai fungsi keluarga dalam menerapkan pola asuh terhadap anak dalam keluarga. Poin berikutnya yaitu fungsi kasih sayang. Keluarga harus dapat menjalankan tugasnya menjadi lembaga interaksi dalam ikatan batin yang kuat antara anggotanya, sesuai dengan status dan peranan sosial masing-masing dalam kehidupan keluarga itu. Berikutnya fungsi ekonomis. Fungsi ini menunjukkan bahwa keluarga merupakan kesatuan ekonomis. Aktivitas dalam fungsi ekonomis berkaitan dengan pencarian nafkah, pembinaan usaha, dan perencanaan anggaran biaya, baik penerimaan maupun pengeluaran biaya keluarga. Berikutnya itu fungsi rekreatif. Suasana rekreatif akan dialami oleh anak dan anggota keluarga lainnya apabila dalam kehidupan keluarga itu terdapat perasaan damai, jauh dari ketegangan batin, dan pada saat-saat tertentu merasakan kehidupan bebas dari kesibukan sehari-hari. Poin berikutnya yaitu fungsi status keluarga. Fungsi ini dapat dicapai apabila keluarga telah menjalankan fungsinya yang lain. Fungsi keluarga ini menunjuk pada kadar kedudukan atau status keluarga dibandingkan dengan keluarga lainnya. Dalam mengembangkan anak untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan persiapan dan perlakuan terhadap anak secara tepat sesuai dengan kondisi anak. Sekian. Itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Nur Hikmah Suryanti. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kelima, yaitu Andi Purnama M. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang cara mengasuh anak dalam keluarga. Yang pertama itu sejak lahir sampai 1 tahun. Dalam kandungan, anak hidup serba teratur, hangat, dan penuh perlindungan. Anak sepenuhnya bergantung pada ibunya. Pada masa ini, anak perlu dibantu untuk mempertahankan hidupnya. Pencapaian pada tahap ini untuk mengembangkan rasa percaya pada lingkungannya. Bila masa percaya tak didapat, maka timbul rasa tak aman, rasa ketakutan, dan kecemasan. Selanjutnya, pada masa usia 1-3 tahun. Pada tahap ini, umumnya anak sudah dapat berjalan. Ia mulai menyadari bahwa gerakan badannya dapat diatur sendiri, dikuasai, dan digunakannya. Pada tahap ini, merupakan pembentukan kepercayaan diri. Pada tahap ini akan tertanam pada diri anak perasaan otonomi diri, makan sendiri, pakai baju sendiri, dan lain-lain. Selanjutnya usia 3-6 tahun atau prasekolah. Pada tahap ini anak dapat meningkatkan kemampuan berbahasa dan kemampuan untuk melakukan kegiatan yang bertujuan. Anak mulai memperhatikan dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Anak bersifat ingin tahu, banyak bertanya dan meniru kegiatan sekitarnya, melibatkan diri dalam kegiatan bersama dan menunjukkan inisiatif untuk mengerjakan sesuatu. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Andi Purnama M. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri terakhir, yaitu Saudari Lina. Usia 6-12 tahun. Pada usia ini, teman sangat penting dan keterampilan sosial mereka semakin berkembang.
Hubungan mereka akan menjadi lebih baik dalam berteman. Mereka juga mudah untuk mendekati teman baru dan menjaga hubungan pertemanan yang sudah ada. Pada usia ini, mereka juga menyukai kegiatan kelompok dan petualangan. Keadaan ini terjadi karena terbentuknya identifikasi peran dan keberanian untuk mengambil resiko. Usia 12-18 tahun. Masa remaja bervariasi pada setiap anak, tapi pada umumnya berlangsung antara usia 11-18 tahun. Di dalam masa remaja, pembentukan identitas diri merupakan salah satu tugas utama, sehingga saat masa remaja selesai, sudah terbentuk identitas diri yang mantap. Dengan berakhirnya masa remaja dan memasuki usia dewasa, terbentuklah dalam suatu identitas diri. Keberhasilan yang diperoleh atau kegagalan yang dialami dalam proses kemandirian merupakan pengaruh dari fase-fase perkembangan sebelumnya. Kegagalan keluarga dalam memberikan bantuan atau dukungan itu secara memadai akan berakibat dalam ketidakmampuan anak untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan emosinya. Sedangkan keberhasilan keluarga dalam pembentukan remaja telah mengambil nilai-nilai etik dari orang tua dan agama. Ia mengambil nilai-nilai apa yang terbaik bagi dia dan masyarakat pada umumnya. Jadi penting bagi orang tua untuk memberi teladan yang baik bagi remaja, dan bukan hanya menuntut remaja berperilaku baik, tapi orang tua sendiri itu tidak berbuat demikian. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.